Siapa yang mengenal diri yang berada di dalam anfus, di dalam jiwanya, maka akan mengenali Tuhannya. Dan siapa yang mengenali Tuhannya, maka hati ada kehadiran Dia. Dan Dia Tuhan yang berasma Allah, yang memiliki asma Allah, menjadi tetapan hidupnya. Dia Al-Ghaib yang wajib wujudnya menjadi tetapan hidup seseorang yang mengenali Tuhannya. Siapa yang mengenali Tuhannya tidak mudah larut oleh goncangan dunia, tidak akan dikuasai oleh keserakahan ketamakan dunia, tidak dalam kendali sistem nafsu dan ego dunia. Siapa yang mengenali jati diri fitrah manusianya, yang asal fitrah manusia dari fitrahnya Allah, maka mengenali Tuhannya, ada kehadiran Tuhan di dalam dadanya, maka manusia ini menjadi manusia yang sadar, manusia yang berkesadaran, berketuhanan. Ada pusat titik konsentrasi Tuhan di dalam diri, maka disebut manusia itu berketuhanan. Maka akan bergerak memberdayakan diri, bergerak memberdayakan potensi dirinya, berpikirnya semuanya dalam satu fokus orientasi batin. Apapun adalah mengenal Tuhan, berproses kembali kepada Tuhan, menuju kepada Tuhan, sehingga apapun yang dilakukan oleh orang ini dalam kesadaran ada kehadiran Tuhan, maka nilai hidupnya disebut nilai ibadah. Wa'bud robbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka aktivitasnya adalah menghamba dalam menyembah, memahasucikan keberadaannya, menyingkirkan najis batin di dalam dirinya yang akan dapat menjadi penyakit di dalam dada yang berupa iri, dengki, dendam. Maka dan pengakuan serta validasi untuk dapatnya mendapatkan pujian euforia dunia. Pada saat seseorang mengenal dirinya, maka mengenal Tuhannya, maka seseorang memiliki kecerdasan fitrah, maka dipastikan akan dapat mengembangkan dan menumbuhkan dirinya, mengembangkan, menumbuhkan lingkungannya, mengembangkan, menumbuhkan masyarakatnya, mengembangkan, menumbuhkan bangsa dan negaranya untuk dalam koridor maju, berkembang dan bertumbuh. Pada saat seseorang berada di dalam kesadaran di dimensi mengenal Tuhan, pada saat kita terlepas dari keberadaan Tuhan, kosong dari Tuhan, maka hati kita dijadikan semayamnya setan, semayamnya iblis, semayamnya jin. Maka hati dan pikiran kita dijadikan sebagai orang yang membantah, orang yang mudah larut dalam goncangan dunia, orang yang gerak-geriknya selalu dalam pamrih, tertuang di dalam Al-Mu'minun. Manusia tidak mengenal keberadaan kebenaran dan sang pembawa kebenaran, karena itu mereka mengingkari keberadaan kebenaran. Masalahnya banyak manusia membenci kebenaran. Terungkap bahwa bal ja'ahum bil haq wa aktsaruhum lil haq karihun. Banyak manusia menginginkan kebenaran palsu, kebenaran konspirasi, kebenaran menurut akal pikirannya sendiri, kemudian diatasnamakan itu adalah kebenaran dari Tuhan, padahal hanya dari bacaan. Pada saat kebenaran al-haq min rabbik, kebenaran dalam dimensi, dalam sistem Tuhan ditampakkan, maka mereka
mereka yang berada di dalam kepalsuan dan kepura-puraan, mereka yang kebenarannya melalui simbol-simbol, dogma-dogma, doktrin-doktrin, mereka kekhawatiran, kecemasan hebat, maka mereka dengan lilahat karihun, dengan kebenaran mereka membenci. Bukan berarti mereka benci kepada Nabi Muhammadnya, bukan berarti mereka pada Isanya, bukan mereka benci pada Ibrahimnya, bukan mereka benci kepada Yusufnya, bukan mereka benci pada Adam, tapi mereka benci kepada dirinya sendiri akibat sudah terlanjur menyampaikan kebenaran palsu dan sulitnya nafsunya menerima kebenaran dari Tuhan yang akan menghancurkan kebenaran-kebenaran kepalsuan itu.